Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Binova Rohima, NPM 221506147. Di sini pada mata kuliah User Experience mengenai materi UX Design Approach. Jadi di sini saya sudah membuat makalah tentang pengertian dan juga jenis-jenis dari UX Design Approach, disertai juga dengan studi kasus pada paper yang saya pilih. Nah, jadi di sini pada UX Design Approach yang pertama terdapat pengertian UX Design Approach bahwa pendekatan UX Design ini merupakan suatu metode sistematis yang digunakan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dalam penggunaan produk digital seperti aplikasi, situs web, dan juga perangkat lunak. Nah, jadi pendekatan UX ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu strategi, ruang lingkup, struktur, kerangka, dan juga permukaan. Nah, jenis-jenis UX Design Approach sendiri, yang pertama itu terdapat HCD atau Human Centered Design atau UCD, User Centered Design. Jadi, User Centered Design adalah pendekatan dalam merancang produk, layanan, dan sistem dengan menempatkan manusia atau pengguna sebagai pusat dari seluruh proses desain. Artinya, sebelum membuat suatu produk, desainer harus memahami siapa penggunanya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara mereka berpikir, serta situasi atau lingkungan tempat mereka menggunakan produk tersebut. Nah, lalu dari fase HCD atau UCD ini terdiri menjadi 3 tahapan, yaitu inspiration, ideation, dan juga implementation. Inspiration ini merupakan salah satu fase penting dalam metode HCD karena metode ini memperhatikan manusia sehingga membutuhkan observation terlebih dahulu terhadap manusia maupun calon pengguna aplikasi perangkat bergeraknya. Nah, untuk yang ideation ini, jika masalah yang ingin diselesaikan sudah diketahui melalui pengisian kuesioner, aktivitas selanjutnya yaitu membuat solusi yang potensial dari masalah tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu implementation. Jadi, ide dan inovasi dari desainer menjadi suatu yang nyata sehingga menyelesaikan masalah dari fase sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu terdapat design thinking, di mana paper yang saya pilih juga menggunakan pendekatan design thinking. Jadi, design thinking ini adalah suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman manusia atau pengguna melalui proses kreatif dan kolaboratif. Metode design thinking ini memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama empathize, yaitu memahami masalah yang akan dipecahkan. Tahap ini melakukan wawancara kepada pengguna untuk memperoleh gambaran kebutuhan pengguna. Kedua, ya, terdapat define. Tahap ini kita mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan dari sudut pandang pengguna yang sudah dikumpulkan dari tahap empathize. Yang ketiga ada ideate. Tahap ini memaparkan gambaran solusi dari permasalahan yang didapatkan dengan menuangkannya ke dalam ide yang tepat untuk memecahkan permasalahan. Yang keempat terdapat prototype. Tahap ini melakukan implementasi ide yang sudah didapatkan menjadi sebuah rancangan prototipe yang dapat diuji coba. Yang kelima yaitu terdapat tes. Di tahap tes ini kita melakukan pengujian terhadap prototipe kepada pengguna dengan harapan user dapat memahami hasilnya. Nah, jadi tujuan dari design thinking ini yaitu untuk menciptakan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Yang ketiga yaitu terdapat agile development. Agile development ini dalam pendekatan UX ini adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel, yang menggabungkan proses desain pengalaman pengguna secara berkelanjutan di setiap tahap pengembangan. Tahapan pengembangan melalui agile development ini terbagi menjadi beberapa, yaitu seperti perencanaan atau planning, menentukan kebutuhan dasar, tujuan proyek, dan membagi pekerjaan menjadi unit yang lebih kecil yang disebut user story. Selanjutnya terdapat pembuatan backlog.
di mana menyusun daftar tugas atau fitur yang perlu dikembangkan disebut dengan product backlog. Lalu yang ketiga, terdapat sprint planning. Kita memilih item dari backlog untuk dikerjakan dalam satu siklus waktu pendek, biasanya 1-4 minggu yang disebut dengan sprint. Selanjutnya terdapat pengembangan atau development, di mana tim mengerjakan fitur atau yang telah direncanakan termasuk coding dan desain secara kolaboratif. Selanjutnya terdapat di daily stand-up yang merupakan rapat harian singkat untuk mengevaluasi progres, hambatan, dan rencana kerja harian. Selanjutnya terdapat pengujian atau testing. Fitur yang ini yang dikembangkan diuji secara terus-menerus untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas. Selanjutnya terdapat review sprint, di mana meninjau hasil kerja setelah sprint selesai dan menampilkan fitur ke pemangku kepentingan. Lalu terdapat retrospektif atau tim mengevaluasi proses kerja dan mencari cara meningkatkan efisiensi di sprint berikutnya. Dan yang terakhir terdapat rilis, di mana fitur yang sudah selesai dan lolos uji dirilis ke pengguna akhir. Yang keempat, di sini terdapat desain sprint. Desain sprint adalah sebuah metodologi yang dapat merancang dan membangun aplikasi dengan cepat dan mudah. Terdapat 6 tahap untuk melakukan desain sprint, yaitu yang pertama, understand, atau ditentukan apa kebutuhan pengguna dan teknologi apa yang cocok untuk diimplementasikan. Lalu terdapat diverge, di mana pada tahap kedua ini sebelum tahap desain dilakukan tahap diverge terlebih dahulu, di mana pada tahap ini dikembangkan lebih dalam dari solusi yang dibuat dan prediksi masalah apa yang akan muncul pada solusi tersebut. Yang ketiga terdapat decide. Di sini kita menentukan solusi yang tepat dari permasalahan yang terjadi. Lalu prototype, membuat suatu bentuk fisik dari suatu ide atau solusi yang dipilih, baik berupa catatan yang dipasang di dinding objek atau storyboard. Dan validate, di mana pada tahap terakhir ini dilakukan uji coba kepada pengguna dari prototipe yang dibuat. Nah, di sini terdapat bagian studi kasus di mana paper yang saya pilih ini berjudul Perancangan Ulang UI dan UX menggunakan metode design thinking pada aplikasi Siakadu mahasiswa berbasis mobile. Nah, di sini terdapat juga link papernya. Latar belakang dari penelitian pada paper ini yaitu secara garis besar perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong berbagai institusi pendidikan untuk menyediakan layanan digital yang memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi akademik. Nah, contohnya yaitu seperti Siakadu atau Sistem Informasi Akademik. Nah, pada praktiknya, aplikasi Siakadu seringkali belum optimal dari segi antarmuka pengguna, UI, dan pengalaman pengguna atau UX, yang dapat berdampak pada kurangnya kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan aplikasi oleh mahasiswa. Berdasarkan survei dan observasi, ditemukan bahwa desain aplikasi yang ada masih terasa kaku, tidak responsif, dan kurang intuitif, sehingga menimbulkan kebingungan dalam navigasi serta lambatnya pemrosesan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan ulang UI dan UX dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna agar dapat menghasilkan solusi yang lebih fungsional, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuan dari penelitian ini secara garis besar juga untuk merancang ulang antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi Siakadu berbasis mobile dengan menggunakan pendekatan metode design thinking. Diharapkan aplikasi Siakadu dapat lebih responsif, intuitif, dan memberikan kemudahan bagi pengguna atau mahasiswa dalam mengakses informasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dari sisi pengguna, mengeksplorasi solusi yang relevan, serta menghasilkan prototipe desain yang mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam penggunaan aplikasi Siakadu. Lalu terdapat metode design thinking pada paper atau jurnal. Jadi proses design thinking yang kita tahu terdapat menjadi 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, pada tahap empathize, tahap awal ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata dan perspektif pengguna aplikasi. Peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara terhadap mahasiswa aktif pengguna Siakadu. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pengguna mengalami kebingungan saat menggunakan aplikasi karena tampak tampilan yang tidak intuitif.
Selanjutnya terdapat define. Di sini berdasarkan data yang diperoleh dari tahap empathize, peneliti mengelompokkan dan merumuskan berbagai temuan menjadi pernyataan masalah utama atau problem statement. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah mahasiswa yang kesulitan mengakses informasi akademik dengan cepat karena tampilan aplikasi si Akadu yang kurang efisien dan tidak ramah pengguna. Lalu terdapat ideate. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan brainstorming untuk mengembangkan berbagai ide solusi kreatif yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Ide-ide tersebut dikembangkan berdasarkan fitur-fitur utama yang dianggap penting oleh pengguna seperti kemudahan akses KHS, jadwal kuliah, serta notifikasi pengumuman akademik. Dari hasil eksplorasi ide, disusunlah beberapa alternatif rancangan antarmuka yang disesuaikan dengan prinsip user-centered design. Lalu terdapat prototype. Setelah menemukan ide terbaik dari tahap sebelumnya, peneliti membuat rancangan prototipe awal antarmuka aplikasi dalam bentuk mock-up. Prototipe mencakup beberapa halaman penting seperti beranda, menu utama, detail KRS, dan jadwal perkuliahan. Lalu yang terakhir terdapat tes di mana kita menguji prototipe kepada pengguna akhir atau mahasiswa dengan tujuan untuk mengetahui apakah desain yang dibuat sudah menjawab kebutuhan mereka. Pengujian ini dilakukan dengan pendekatan evaluatif di mana pengguna diminta melakukan eksplorasi terhadap antarmuka dan memberikan umpan balik secara langsung. Dan dari hasil testing atau uji coba, peneliti memperoleh pemasukan seperti kebutuhan tombol navigasi yang lebih jelas dan konsistensi warna untuk memudahkan interaksi. Hasil ini juga digunakan untuk menyempurnakan desain melalui iterasi selanjutnya. Dari paper tersebut dapat diketahui keunggulan metode design thinking seperti keunggulan utamanya dalam hal fokus yang kuat terhadap kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dengan memulai proses dan pemahaman mendalam terhadap pengguna, metode ini mampu menggali permasalahan yang seringkali tidak terlihat dalam pendekatan konvensional. Lalu pendekatan ini bersifat iteratif, dapat memungkinkan pengembangan desain dilakukan secara bertahap dengan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Design thinking juga mendorong kolaborasi multidisiplinar dan kreativitas dalam menghasilkan solusi yang inovatif dan aplikatif. Dalam konteks pengembangan aplikasi Akadu, metode ini memungkinkan terciptanya desain antarmuka yang lebih intuitif, efisien, dan sesuai dengan preferensi serta kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna utama dari aplikasi si Akadu tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai makalah atau penjelasan mengenai UX Design Approach dan juga studi case yang saya ambil pada paper yang berjudul uh, penerapan UI dan UX, perancangan ulang UI dan UX menggunakan metode design thinking pada aplikasi Siakado mahasiswa berbasis mobile. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.